Sebelum saya dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang akhir zaman ini, saya mau menyaksikan, saya juga manusia debu tanah berdosa. Dan apabila saya sudah melihat tentang kebenaran yang sudah difirmankan melalui jubir ilahi, juru bicara ilahi, mempelai Bunda Faith, di sanalah yang saya terbuka mata dan saya betul-betul mau bertobat mencari kebenaran firman Tuhan. Apabila kita sebagai anak manusia betul-betul mempunyai kerendahan hati, maka dari sanalah kita dapat melihat siapa yang sedang berbicara. Rohnya itu sendiri, roh kita dapat menyatu dengan dia, dan roh dia yang akan berkata-kata, dan pastinya ada damai sejahtera di dalam hati. Kalau tiada damai sejahtera itu roh gelap itu. Nah, sebelum saya kenal Tuhan itu siapa, roh Tuhan, Bapa Surgawi itu sendiri, saya itu hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengikuti kawan-kawan saya, rekan-rekan saya, juga saudara-saudara saya. Di sana masa itu saya mengalami depresi dan anxiety. Masa 2020 itu, setelah kehilangan ibu saya, mama saya, pada 2019 itu saya mengalami perkabungan yang kesedihan yang sangat melampau, sampai saya rasa anxiety, saya rasa depression. Pas tu disinilah saya ikut-ikut kawan kan. Saya pun ikut juga yang itu gereja, sembahyang di sana, tapi saya tidak tahu apa-apa. Saya ikut saja kawan macam tu. Pas tu macam yang saya nampak kehidupan saya itu sendiri, Roh Kudus sendiri yang membentuk saya. Saya dapat rasa yang kenapa saya makin teruk ini. Kalau mau bilang makin negatif lah. Sebab kalau makin yang macam tidak ada masa depan, saya tidak dapat nampak masa depan saya, tidak ada pengharapan begitu. Dan memang time itu saya rajin pergi gereja, tapi yang ala kadar saja, secara suam-suam kuku. Saya tidak mendalami, saya cuma ikut orang saja. Lepas tu saya boleh rasa juga yang di dalam gereja itu, gereja RC, gereja Katolik itu, saya dapat rasa juga yang mata orang-orang di sana, dia orang tengok-tengok, mau kecam-kecam lah begitu. Kecam saya yang jarang pergi gereja, yang kadang-kadang pergi, kadang-kadang tidak. Satu kali saya tidak rasa damai sejahtera. Saya berdoa, yang sembahyang pun yang macam yang menghormat saja, tapi tidak apa-apa. Terus satu kali saya rasa yang tidak baik saja, yang makin terukan yang mengikut kawan. Saya ikut dia orang minum, saya main game sampai pagi macam tu kan, tidak jaga kesihatan. Tapi sampai kesehatan saya itu teruk, dan tahun 2020 itu sudah mulai COVID. Jadi di sanalah yang saya sudah lepasan dari SPM. Jadi mau enjoy life saja kan, mau pergi sini sana, mau jalan-jalan, liburan. Sanalah yang saya mengeluarkan mamon
melaburkan mamon itu duit, lepas tu menikmati, mau enjoy life untuk liburan sama-sama kawan. Lama-lama yang saya rasa hidup saya yang tidak betul ini kan saya sedap juga. Roh Kudus ingat saya, dia kasih sedap saya terlalai. Jadi lama-lama yang Roh Kudus kasih ingat saya, sanalah yang saya rasa yang dari kosong itu saya ada kerinduan mau cari Tuhan. Dan saya berniat masa 2023 semua ini tuntunan Tuhan saja, di mana Roh Kudus yang berbicara dalam hati saya untuk tinggalkan kawan-kawan yang membuat negatif lah, yang begitu kasih tinggal itu yang tidak bagus. Tapi satu kali saya berniat, di sanalah saya kasih lepaskan, saya keluar daripada golongan kawan-kawan itu dan orang yang tidak bermanfaat dalam hidup, yang tidak berkenan sama Tuhan. Nah, sampai sana masa 2023 itu apabila saya sudah tanamkan hati mau cari Tuhan, itu pun bukan senang. Saya kan tidak tahu, saya masih lagi absi time itu, saya tidak tahu macam mana saya mau cari Tuhan. Jadi saya pula pergi ikut-ikut itu seminar ceramah yang absi punya. Masa saya ikut itu pun yang sekejap saja tuh api membara, tapi sekali macam lemah balik itu, tidak api sudah macam tu. Terus di sana saya punya hati itu yang mau mencari saja. Saya betul-betul mau tahu, cari, gali siapa Tuhan. Nah, masa saya mau cari Tuhan itu, saya sangat bersyukur ada caranya Tuhan. Saya bersyukur saya bertemu dengan seorang hamba dan dia di sana membukakan saya tentang yang akhir zaman, dan di situ saya dapat melihat kesaksian para saksi surga yang lain yang saya melihatkan. Hati saya tidak tolak, saya terus yang macam yang mau gali lagi lebih dalam, lagi mau cari siapakah Tuhan. Dan di sanalah saya cari, dan saya dalam kesaksian para saksi surga itu saya dapat mengenal mempelai dengan Pangeran Ilahi. Nah, di sana saya belum lagi berapa mulai mau bersaksi, tapi saya tidak tahu caranya mau bersaksi, mau jadi pelaku firman. Tapi Tuhan Yesus itu sendiri, Roh Bapa Yahweh, Bapa Surgawi itu sendiri yang menuntun. Nah, dalam mempelai punya bicara begitu kan, di sanalah saya terbuka hati, membukakan mata lagi, dan saya baru tahu tentang tanda binatang 666 itu, yang itu injusan vampir. Dan di sana juga saya menyesali sebab saya tidak ada hikmat pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah, di sanalah yang saya menyesal. Ngam-ngam time itu masa saya mencari mempelai itu kan, ngam-ngam zaman anugerah, di mana yang orang yang ambil itu tanda itu diberi peluang, diberi kesempatan untuk dimurnikan DNA murni. Jadi di sanalah saya rasa bersyukur sekali, saya menangis sedalam-dalamnya. Roh Tuhan sendiri, Bapa Surgawi sendiri yang mau menuntun saya, manusia debu tanah berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, di sini apabila tahun 2023 itu
yang zaman anugerah itu mau ditutup. Saya menangis terisak-isak menangis dalam-dalam. Saya minta pengampunan, saya berdoa dalam-dalam mau minta ampun. Pas tu masa bulan 12 itu saya nampak yang kawanan domba itu kan, diorang ada perkumpulan itu yang diorang bergabung. Hati saya rindu sebab saya nampak yang para saksi-saksi surga diorang berkumpul. Terus saya rasa macam, layakkah saya untuk bersama-sama dengan diorang? Sanalah yang saya berdoa lagi, Bapa, kalau kau berkenan, kalau saya dapat pergi berkumpul sama-sama diorang. Saya sangat rindu, saya sangat mau rasa itu, kerinduan hati yang dalam itu, mau cari, mau sama-sama dia. Nah di sanalah yang bulan 2 ke bulan 3 tuh malaikat Riana dia chat saya, dia tanya saya, kau dapatkah berkumpul sama-sama kami di kawanan domba ilahi? Pastu di sanalah yang saya rasa sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur sebab Tuhan mendengar. Nah, masa yang saya ada halangan juga untuk mau pergi berjumpa sama diorang itu. Jadi mula-mula itu dekat area KK saja, tapi lama-lama sampai KM saya tanya dari saya, bolehkah saya pergi macam tu? Tapi mula-mula dia mau stop sudah, jangan pergi dia bilang. Tapi satu kali masa saya berdoa betul-betul, Bapa sendiri yang buka jalan. Macam mana saya dapat pergi sana di KM sama tempat saya jauh, mau dekat 2 jam kah? Sebabkan saya saja yang drive, jadi saya satu orang sendirian. Dan di sanalah yang saya tahu kata yang excited itu, sampai itu kereta pun ada masalah, tapi saya tidak pikir sudah pasal itu masalah. Yang penting hati saya mau pergi, mau berkumpul sama diorang, mau bersatu sama diorang. Sampai saya punya excited, saya punya pikiran yang pasal yang itu kereta pun saya cakap saja dengan iman, tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan kuasa Tuhan. Dan di sanalah betul-betul dalam keadaan kereta yang mobil yang tidak berapa pun, saya dapat pergi di KM bersama-sama dengan kawanan domba di sana, di tempat Mama Sarah sana, rumah Mama Sarah. Pas itu disitulah saya rasa betul-betul kuasa penyertaan Tuhan. Di sana masa saya bersama diorang, saya dapat merasakan cinta kasih Tuhan, dan saya merasakan kuasa api kemuliaannya bersama diorang. Betul-betul merasakan kuasa urapannya dalam setiap pribadi kawanan domba ilahi. Nah di situ dalam sepanjang proses di rumah Mama itu, saya belajar tentang peperangan secara roh. Semuanya itu baru bagi saya, tapi saya tidak tolak. Pasti di sanalah yang saya rasa ada satu waktu itu masa saya subuh-subuh begitu, time itu roh saya dibawa dalam tempat yang gelap. Saya seperti tempat Vatikan itu punya bawah, di bawah yang gelap.
Dan saya nampak ada satu lorong yang gelap itu, sangat dalam, yang gelap betul. Saya ada nampak yang pintu-pintu lorong yang gelap itu, tempat macam laluan rahasia. Terus laluan rahasia itu yang gelap kan, saya nampak yang di ujung itu macam ada satu pintu. Dan dalam roh saya itu, secara roh itu, penglihatan saya melihat begitu. Di tempat yang gelap sudah, tapi secara jasmani, secara kelihatan, teman-teman saya melihat saya, mereka nampak saya seperti ketakutan. Seluruh badan saya itu sejuk, dan saya macam kerasukan, sebab roh saya dibawa, dan di sanalah yang apabila roh saya dibawa itu, orang sudah kesan bahwa saya punya roh hampir ditawan sama itu roh Baal itu, roh Baphomet itu. Lepas itu di sanalah yang saya didoakan dengan tumpangan tangan. Mereka kawanan domba itu kan, diorang mendoakan doa pelepasan 1 atau 2 kali itu. Segala roh gelap Baphomet itu sama roh biarawati yang ada di dalam saya selama ini, dan di sanalah ada pelepasan terjadi. Dan saya istiharkan roh Tuhan, roh Bapa Yahweh yang tinggal diam dalam saya, dan roh-roh kuasa gelap itu patah hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Nah, disitulah saya merasakan kelepasan terjadi dengan yang itu agama yang saya anuti dulu, secara saya tidak langsung. Dan disinilah yang masa proses Tuhan memang panjang, 6 bulan katu kami kebersamaan kami itu. Di sanalah proses demi proses, goncangan demi goncangan terjadi juga. Tetapi saya sangat bersyukur sebab Tuhanlah, Dia sangat baik, Dia sangat baik. Dia mau ajar, Dia mau menuntun, Dia mau bimbing kita, Dia mau bawa kita sampai capai standar ilahi. Nah, sampai sekarang ini proses itu tetap berjalan. Jadi untuk mencapai kekudusan, mencapai standar ilahi itu sangatlah susah. Tapi kalau dalam Tuhan tidak ada yang mustahil apabila kita berserah saja di dalam kuasa penyertaan-Nya. Ini saja yang kesaksian saya setakat ini.